saudara semua, kita jumpa lagi di channel Firdaus Abi. Channel ini akan menyampaikan informasi-informasi inspiratif untuk kita semua. Yuk, tetap di sini. Praktek yang terjadi di masyarakat kita, ada yang mungkin dia pulang kampung atau dia pada momen-momen tertentu dicuci kaki ibunya, lalu ada yang air cucian itu dipakai untuk mandi, malah ada yang meminumnya. Katanya ini bakti saya pada ibu. Karena itu bakti ya, karena surga itu terletak di bawah. Karena surga, iya. Nah ini. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa komen, like, subscribe, dan tekan lonceng untuk mendukung kanal ini bisa berkembang dan mengabarkan info-info inspiratif buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Firdaus Abi, pada kesempatan kali ini saya berkunjung langsung menemui Ustadz kita yang biasa bersama kita di Iman Berkah. Ini di kantor beliau. Iya. Jadi kita pinjam studio beliau. Insya Allah, studio kantor. Iman Inisiatif di Bukit Tinggi. Nah, kita akan bicara hal ini agak spesifik. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada hal yang ingin kita diskusikan atau kita tanya terkait soal ibu, Ustaz. Oh, ibu nih, Bi. Ya, ibu. Kenapa, Bi? Di satu sisi sering sejak kecil kita sering mendapatkan kisah perjuangan Islam ini. Nabi mengingatkan bakti kepada ibu dibanding bakti kepada bapak. Ibu, bapak. Lalu kemudian yang lebih hebat lagi ada hadis ya Ustaz. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Nah, surga itu terletak di bawah telapak kaki ibu. Khusus surga terletak di bawah telapak kaki ibu itu seperti apa ini Ustaz? Masya Allah, luar biasa nih sahabat channel Firdaus Abi. Abi ini ada-ada aja yang teringat begini. Baik Bi, kita coba nih Bi. Kita sapa dulu sahabat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah dan berselawat kita kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk hamba yang pintar bersyukur dan juga kita tergolong hamba yang benar-benar ikut mencintai Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak sekedar ungkapan mencintai, tapi kita berharap kita nanti benar-benar dapat legalitas bahwa kita tergolong orang-orang mencintai. Karena banyak cinta yang diucapkan, tapi tindakan aktivitas itu bertolak belakang dari apa yang diinginkan oleh Nabi kita. Jadi ungkapan cinta ternyata nanti tidak diakui cinta. Baik sahabat, ini berhubungan dengan ketaatan kepada ibu yang dimana dihubungkan dengan ibu dan surga terletak di bawah telapak kaki. Mungkin kita merujuk dari saya ingin berputar dari surah Luqman ini, Luqman ini agak menarik ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini anishkur li wa liwalidayka wa ilayyal masir. Shadaqallahul adzim. Allah mengungkapkan di dalam surah yang ke-13 dan 14 nih, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepada anaknya, wahai anakku, jangan engkau menyekutukan Allah
Sesungguhnya menyekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua ibu bapaknya yang telah ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadamulah kamu akan kembali. Shadaqallahu adzim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pertama, yang kita hormati para ulama kita dan para guru-guru kita nih, ya. Kalau ada yang nanti tertinggal atau tersalah, mohon kiranya kita disapa. Kalau kita merujuk ini seorang anak, nah poin pertama dari kita mulai melangkah bahwa kita harus menjadi hamba yang pintar bersyukur. Sebagai seorang anak, kita bersyukur kepada Allah. Sebagai seorang anak, kita bersyukur kepada kedua orang tua kita. Kalau di ayat ini dinyatakan ibunya yang telah menyapihnya dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah lemahnya. Jadi kalau dalam hal ini mungkin memang daya juang seorang ibu itu memang agak luar biasa dibanding seorang ayah. Kalau ayah mungkin mendidik setelahnya agar anak tidak menjadi anak yang kufur dan mempersekutukan Allah sendiri. Nah, berhubungan dengan sini memang kita poin pertama sahabat, kita memang diperintahkan untuk mentaati kedua orang tua kita. Adapun kata Nabi tentu benar karena memang diungkapkan Nabi itu sesuatu yang tidak perlu kita ragukan lagi, bahwa ketika kepada siapa kita harus taat, ya sahabat bertanya kepada ibumu. Kepada siapa lagi Rasulullah? Kepada ibumu. Kepada siapa lagi? Ya kepada ibumu. Nah, kalau kita berhubungan dengan ayat ini memang seorang ibu itu luar biasa perjuangannya, mulai dari mengandungnya, mulai dari melahirkan, bertarung dengan nyawa. Wajar mungkin bagaimana seorang ibu kita didahulukan untuk patuh dan taat kepada begitu. Nah, tetapi tidak kalah pentingnya tentu peran ayah dalam mendidik karakter dan juga keimanan seorang anak, di mana di sini kalau contohnya Luqman luar biasa. Sehingga memang anak itu tidak menjadi anak yang kufur nanti gitu. Karena banyak sekarang itu ya terkadang ini nanti kita bawakan bagaimana seorang yang anaknya dia patuh kepada ibunya mungkin, tapi ingat dia durhaka kepada Tuhan juga. Oke. Sebelum Ustaz lanjut itu. Iya, Bi. Ada fenomena di masyarakat kita. Iya, Bi. Pembuktian ketaatan pada ibunya. Ya. Ini saya juga tidak tahu, mungkin bisa Ustaz tegas ini. Praktek yang terjadi di masyarakat kita, ada yang mungkin dia pulang kampung atau dia pada momen-momen tertentu dicuci kaki ibunya, lalu ada yang air cucian itu dipakai untuk mandi, malah ada yang meminumnya. Katanya ini bakti saya pada ibu. Karena itu bakti ya, ya? Karena surga itu terletak di bawah. Karena surga, iya. Nah ini apakah memang ada tuntunan seperti itu atau bagaimana nih Ustaz? Iya. Kalau seandainya memang artinya meminum air cucian, kemudian dianggap itu air istimewa karena ada sinyal-sinyal surga. Ini kan kita nggak tahu bentuknya sumbernya. Jangan-jangan nanti ketika di surga ini kan dia sudah dulu di dunia pernah meminum air kaki ibunya, dan perlu kita pahami di sini walaupun surga terletak di bawah kaki ibu dikatakan, tetapi belum tentu semua ibu masuk surga. Ya, itu sudah pasti berarti. Ya. Berarti walaupun dia sudah mengabdi meminum air yang tadi air cucian ibunya atau meminum dimandikan, kalau memang air itu istimewa, rasanya air yang teristimewa di dunia ini yang diciptakan Allah adalah air zam-zam ya. Jadi rasanya kalau seandainya meminum itu belum mungkin ilmu kita yang kurang atau bagaimana, tapi selama ini kita belum dapat tuntunan lebih. Karena memang maaf kalau kita wajar saja nih berpikir secara, karena agama Islam itu kan agama yang menggunakan akal gitu. Contoh kalau memang dalam pengabdian, maaf ini, andai kan kaki ibunya kena penyakit, maaf dalam tanda kutip, yang itu sangat berbahaya, banyak virus di situ, lalu dicuci, lalu diminum, dimandikan. Kalau dimandikan wajar, kalau diminum mungkin bisa menyebabkan penyakit juga begitu ya. Kalau tolak itu yang menjadi pengabdian, rasanya itu kita nggak dapat ini.
dan dapat tuntunan yang untuk itu, begitu ya. Dan terkadang bisa saja begini, kalau memang ada orang yang sebenarnya dua hal tadi itu bisa saja berulang-ulang dia cuci air kaki ibunya, tapi ini kalau surga di telapak, ini kita jabarkan, kita sambungkan nanti ke surga di bawah telapak kaki ibu. Itu bukan berarti di telapak, ini harus mesti dipahami. Surga di bawah telapak. Yang paling di bawah itu kan tanah atau lantai. Artinya kalau kita pahami ini mohon maaf nih Ustaz kalau salah kita ini, para ulama kita, itu artinya mengabdikan, menghambakan diri sepenuhnya serendah-rendahnya kepada ibunya. Mungkin bisa dikemas dalam artian pengabdian total. Pengabdian total tanpa syarat selagi ibunya itu adalah ibu dalam artian sehat secara fisik, sehat secara mental. Kalau seandainya tidak secara mental, tentu tak perlu kita taati. Tapi selagi dia taat, selagi dia sehat secara mental dan itu kita harus pasrah total kepada ibu. Nah, pengabdian total begitu hingga kita itu benar-benar pengabdian itu benar-benar hati seorang ibu itu senang. Jadi tidak ada dia tidak akan terlukai dan tidak, pokoknya hatinya bahagia lah. Karena ketika seorang ibu dalam keadaan sehat mentalnya, dia tidak akan menyuruh anaknya yang macam-macam. Karena ingat, kalau kasih sayang seorang ibu itu instingnya luar biasa. Maaf, seorang ibu nih terjatuh atau bahaya anaknya dalam jarak jauh, dia tahu. Maaf, kalau kita laki-laki nih enggak begitu, insting kita agak kurang begitu ya kedekatan. Bahkan kalau dia pergi makan misalnya, pergi ke pesta begitu, dia ingat anaknya di rumah. Beda dengan kita bapak-bapak begitu ya. Nah, artinya apa? Seorang ibu tidak mungkin menyuruh anaknya yang macam-macam, yang akan memberatkan, yang akan merugikan. Artinya apa? Pasrah total kepada sang ibu. Nah, kan minum air bukan minum air cucian. Iya, Bi. Nah, ini menarik juga kalau kita bawa ke yang tadi begitu ya. Ada kala bisa saja begini, ketika memang air cucian ya sudahlah sekali setahun pulang cuci, tapi melalui tidak pernah ditelepon, mungkin dia butuh, tidak pernah dikunjungi, tidak pernah disapa, kan saya sudah minum air cucian ibu. Nah, dalam artian bisa saja ketika minta tolong atau ada yang ingin dibutuhkan, tidak cepat kita respon begitu ya. Mentang-mentang kita sudah sukses di mana begitu, tapi dia sudah dia begitu rindu dia dengan anaknya, tapi maaf Bu, kita nggak punya waktu, atau bahkan tidak diangkat-angkat berkali-kali, kita juga tidak banyak. Mungkin suatu saat dia itu hatinya itu terhibah, tersakiti. Nah, ini titik pentingnya. Di zaman Nabi masih hidup dan kemudian zaman Khalifah Rasyidin juga tidak ada kisah yang soal minum ini. Minum ini nggak ada. Kalau setahu kita nih, nggak tahu, mungkin kan ilmu kita kurang, tapi sepengetahuan kita selama ini nggak ada kisah yang untuk minum itu kan. Kalau memang itu wajib, pasti Nabi sudah sabdakan agar meminum dan air cucian itu. Gitu ya. Berarti kalau begitu tidak salah ungkapan atau hal yang sering muncul ke permukaan itu Ustaz, yang mengatakan pertama beruntung bagi orang-orang yang masih hidup bersama ibunya, karena kunci surga ada di dia. Ya, jadi kesabaran itulah kuncinya masih dipegang ibu nih. Kuncinya sudah dipegang ibu. Jadi artinya bersabarlah untuk itu, hambakan diri kita. Ini siapa? Kalau dulu Uwais Al-Qarni, Uwais Al-Qarni itu luar biasa. Orangnya orang istimewa, orang biasa ya. Orang biasa, tapi ketika ibunya masih hidup dan tua renta, dia betul-betul pasrah total sama ibunya. Uwais Al-Qarni ini kan hidup di masa Nabi, tapi dia tidak tergolong sahabat karena tidak pernah bertemu dengan Nabi. Tidak pernah bertemu dengan Nabi. Kenapa? Karena saking rindunya ingin bertemu dengan Nabi, dia dari Yaman menghadap Nasyar Hamidah itu bagaimana agar kerinduan cintanya itu bertemu dengan Nabi. Dia tidak pernah minta izin karena tidak mungkin ibunya renta, tapi insting seorang ibu itu luar biasa. Instingnya adalah dia mengatakan kamu ingin, istilahnya bagi kita, kamu rindu bertemu Nabi Muhammad SAW. Ya, dia izinkan oleh ibunya, dia izinkan. Yang pada akhirnya dia ini kan begitu. Dia akhirnya bertemu, dan pada akhirnya ketika dia sudah bertemu ada kalimat
kalau sudah sampai nak cepat pulang, cepat pulang. Ternyata ketika sudah sampai, nah ya, oh kalau ada yang ditungganginya meninggal, mati begitu, dia melanjutkan yang jalan kaki, akan dia pingsan, dia akhirnya juga diselamatkan oleh tukang petani di situ. Akhirnya dia sampai ke rumah Nabi, yang seakan betapa kerinduan selama ini ya, perjalanan yang tidak pendek gitu, ribuan kilometer itu. Ternyata Nabi, ya artinya selisih sebentar karena Nabi keluar dalam pengintaian, kira-kira begitu ceritanya kami. Artinya apa? Kenapa tidak menunggu? Padahal sudah di Madinah. Dia ingat kata ibunya. Nah, kalau seandainya sudah sampai, kalimatnya sudah tidak bertemu. Kalau sudah sampai di Madinah, cepat pulang. Akhirnya dia tarik sebuah keputusan karena itulah dia menjadi orang terkenal di penduduk langit walaupun dia tidak terkenal di penduduk bumi. Nah, kemudian berikutnya Ustaz, kalau kita baca tentang kisah-kisah tokoh-tokoh sukses, tentang kisah-kisah orang hebat, ternyata boleh dikatakan, bisa dipastikan bahwa itu dia termasuk anak yang berbakti kepada ibunya. Ya, benar sekali, berbakti kepada ibunya dan juga taat kepada ayahnya. Dan ternyata dan tidak ada literasinya atau literaturnya bahwa dia meminum air cuci ibunya. Iya, tidak ada literasinya. Dia minum air cucinya, kata dia ada main. Jadi oke, Rusana Firdaus Abi, demikian kajian kita di Jumat Berkah kali ini soal ibu, dan masih adanya sebagian besar masyarakat kita, atau kalaupun dikatakan sebagian besar, pokoknya masih ada masyarakat kita yang mungkin ini, mohon maaf, ini mungkin salah mengartikan atau salah menafsirkan. Banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di sini dulu jumpa kita kali ini, dan tetap dukung channel ini sehingga kami bisa memberikan informasi-informasi yang inspiratif untuk kita semua.